Halo semuanya, perkenalkan, kami dari grup 3 dari kelas LD24 untuk mata kuliah Global Supply Chain Management. Kami akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana penerapan Global Supply Chain Management pada PT Unilever Indonesia. Managing the Supply Chain. Unilever Indonesia telah menerapkan SAP Advanced Planning Optimizer untuk mengelola supply chain management. Dengan menggunakan Accenture atau konsultan IT untuk membangun dan memulai program sebelum 2010 dengan mempertimbangkan catatan kunci untuk sistem, yaitu kemampuan untuk mengukur, memahami, dan mengelola variabilitas sebenarnya dari permintaan dan penawaran, menentukan kebijakan inventaris yang optimal dan terlihat untuk setiap item di seluruh rantai pasokan, memperhitungkan semua ketidakpastian dalam rantai pasokan dengan menggunakan algoritma lanjutan. Supply Chain Collaboration. Di Unilever, integrasi rantai pasokan dikenal sebagai kolaborasi jaringan pasokan atau yang disebut SNC. SNC adalah sistem yang mengkolaborasikan perencanaan ujung ke ujung, yang artinya perencanaan dari bawah ke atas dari area dan begitu juga sebaliknya. Sistem SNC terintegrasi penuh dengan SAP APO. Perakiraan sebagai masukan untuk perencanaan pasokan atau SU, rencana distribusi atau DPG, norma stok untuk pengisian ulang. Yang pertama ada penjualan primer berdasarkan penjualan dari pelanggan tingkat pertama. Yang kedua, penjualan sekunder dari promo awal dan area. Perakiraan menurut pelanggan dibagi menjadi permintaan dari perdagangan modern, terdiri dari Carrefour, Lotte, Giant, dan lainnya. Permintaan dari distributor umum terdiri dari mitra distributor. MSO sebagai koordinator sentral dalam supply chain bekerja sama dengan SOM sebagai perwakilan customer development atau divisi penjualan. Network management terdiri dari network design yang berisi jumlah, lokasi, dan ukuran pabrik dan gudang, penugasan gerai retail ke gudang, dan keputusan sumber utama. Lalu ada inventory positioning yang mengidentifikasi target dan stok pengaman, memilih fasilitas yang akan memproduksi untuk persediaan dan dengan demikian menyimpan persediaan, lalu fasilitas yang akan memproduksi sesuai pesanan dan karenanya tidak menyimpan persediaan. Lalu ada resource allocation. Global Logistic International Supply Chain terdiri dari International Distribution System, International Suppliers, lalu Fully Integrated Global Supply Chain. Global Product. Unilever umumnya memproduksi es krim yang sama dengan nama yang sama, dengan ketersediaan regional yang jarang terjadi dengan merek berbeda. Beberapa dari es krim ini termasuk Cornetto, Magnum, Twister, dan Vineta. Managing Global Risk. Jaringan rantai pasokan Unilever terpapar pada peristiwa yang berpotensi merugikan seperti gangguan fisik, kecelakaan lingkungan dan industri, kebangkrutan pemasok utama. Kualitas dan keamanan produk penting bagi merek dan reputasi. Biaya produk dapat dipengaruhi secara signifikan oleh biaya komoditas
dan bahan yang mendasari pembuatannya. Fluktuasi biaya ini tidak selalu dapat diteruskan ke konsumen melalui penetapan harga. Rencana darurat dirancang untuk memungkinkan perusahaan mengamankan pasokan bahan utama alternatif dalam waktu singkat, lalu untuk mentransfer atau berbagi produksi antar lokasi produksi, dan yang terakhir untuk menggunakan bahan pengganti dalam formulasi produk dan resep. Rencana darurat ini juga mencakup kemampuan untuk campur tangan secara langsung untuk mendukung pemasok utama jika karena alasan apapun berada dalam kesulitan atau beresiko berdampak negatif pada produk Unilever. Resiko harga komoditas dikelola secara aktif melalui pembelian berjangka atas komoditas yang diperdagangkan dan mekanisme lindung nilai lainnya. Tren dipantau dan dimodelkan secara teratur dan diintegrasikan ke dalam proses perkiraan. Kurir dalam supply chain terbagi dalam bidang-bidang seperti customer service, yaitu perencanaan permintaan bekerja dengan menggunakan berbagai jenis model dan pengetahuan untuk potensi penjualan, sehingga biaya penjualan lebih efektif. Lalu supply management, yaitu perkiraan biaya dan kualitas dari apa yang kita beli melalui metode pengadaan material, kemasan dan barang non-produksi dengan cara yang efisien. Tim akan mencari celah untuk menemukan cara bekerja yang efektif dan lebih mengandalkan teknologi. Manufacturer memiliki tugas utama produk yang berkualitas dengan output dan pengeluaran biaya dengan tepat. Memiliki tantangan untuk meningkatkan produktivitas sebuah mesin. Customer Service and Logistics bertanggung jawab atas pengiriman suatu barang sampai di tangan pelanggan dan memastikan jumlah stok tidak berkekurangan. Biasa bekerja sama dengan orang gudang dan transportasi.